Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, video ini dibuat pada tanggal 2 Agustus pukul 9:46 malam. Ini merupakan tugas praktek dari mata kuliah seminar penilaian ilmiah dan meta-analisis tentang praktek memasukkan data dan model pada SEM Smart PLS 4. Baiklah, tugas ini pertama kita diharuskan untuk melihat panduan yang sudah disematkan di portal web universitas, di mana dosen pengampu yaitu Bu Rindo telah menyematkan video panduan praktek yang source-nya adalah di YouTube. Kita sudah menyelesaikan membaca panduannya dan sekarang akan memulai praktek dalam memasukkan data dan model pada SEM Smart PLS 4. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi aplikasi Smart PLS 4 ini sudah dibuka. Selanjutnya kita buat new project dengan nama latihan Dinkes angkatan 5 batch 5 tahun 2025. Oke, kita pilih create. Selanjutnya kita pilih kita akan mengimport data filenya. Sebelum kita import data filenya, maka filenya harus kita rubah dulu dari data mentah yang setelah disediakan. Itu masih dalam bentuk Excel. Oke. Ya. Ini kita pilih ini tadi. Oke. Kita pilih ini masih dalam bentuk Excel. Ya, kita pindahkan ke sini. File ini masih dalam bentuk Excel teman-teman semua, maka kita pilih save as. Kita pilih mau disimpan di mana, lalu pilih dengan ini ada banyak pilihan, kemudian kita pilih dengan jenis CSV, delimited. CSV, delimited karena karena aplikasi Smart PLS-nya itu membaca dari aplikasi dengan tipe CSV. Oke, sudah kita simpan, maka ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita buka aplikasi, kita pilih import data file. Ini kita lihat bentuknya CSV ya, sudah dalam bentuk CSV. Kita open, kemudian pilih import. Ya, ini sudah muncul datanya. Ini adalah variabel perilaku dengan indikatornya ada P1, P2, P3. Lingkungan, variabel lingkungan ada indikatornya L1, L2. Variabel keturunan ada indikator K1, K2. Pelayanan kesehatan dan indikator pelayanan PL1, PL2. Dan variabel status kesehatan ada indikator SK1, SK2, dan SK3. Kita klik back, kemudian kita pilih create model. Create model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis yang sama saja, latihan Dinkes batch 5 tahun 2025, and save. Oke, ini lembar kerja kita teman-teman semua. Untuk memasukkan indikator-indikatornya, kita hanya memasukkan indikatornya saja. Untuk memasukkan indikator ke lembar kerja ini, kita pilih indikatornya secara bersamaan, bisa menggunakan kontrol, klik kontrol dan pilih mana saja mau dimasukkan, atau pilih shift dan tanda panah bersamaan pilih
indikator mana yang boleh masuk bersamaan. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat pada filenya, oke, kita coba buka file mentahnya. File mentahnya ini dia. Kita melihat bentuk gambar yang diinginkan seperti apa. Ya, oke, ini bentuk gambar yang diinginkan, dimana variabel keturunan, variabel perilaku, dan variabel lingkungan memberikan pengaruh pada pelayanan kesehatan, dan juga pada akhirnya hasil luaran dilihat bagaimana nilai dari status kesehatannya. Oke, kita buka lagi aplikasinya. Yang pertama ada variabel keturunan, pilih variabel berikut, enter. Kemudian variabel perilaku P1, P2, P3 dipilih bersamaan, di drag ke lembar kerja, enter. Dan lingkungan indikator SL2 di drag ke lembar kerja dan enter. Ini teman-teman bisa ya langsung di rename ya, keturunan. Oke, selanjutnya perilaku, dan lingkungan. Oke, kemudian kita masukkan variabel pelayanan kesehatan, indikator +1 +2 di tengah. Ini langsung kita rubah juga agar sekalian. Pelayanan kesehatan. Oke, variabel terakhir adalah status kesehatan. Kita pilih indikatornya SK1, SK2, SK3, di drag di bagian sini, kemudian di enter. Kita rename juga status kesehatan. Oke, ini karena nggak cukup, teman-teman bisa mengatur layar di pojok kanan bawah, oke, agar terlihat semua ya. Kemudian bisa kita rapikan teman-temannya, digeser, pilih agar lebih rapi dan tertata. Bisa digeser lagi, juga bisa digeser lagi. Oke, layarnya kita kecilin lagi sedikit. Oke, kemudian pada variabel yang di sebelah kiri agar lebih rapi, kita pilih Lightman Indicator State Left. Yang ini juga, oke, sekarang sudah lebih rapi ya. Sekarang ini kita geser sedikit di sini. Ya, oke. Selanjutnya kita hubungkan variabel-variabel ini dengan satu sama lain sesuai dengan gambar model yang sudah diberikan. Pilih connect. Dari connect ini keturunan mengarah kepada perilaku. Seperti ini ditarik. Oke. Lalu lingkungan juga ke perilaku. Oke. Selanjutnya keturunan ke pelayanan kesehatan. Keturunan ke status kesehatan. Lingkungan ke perilaku pelayanan kesehatan. Lingkungan ke status kesehatan. Dan yang terakhir adalah dari perilaku ke status kesehatan. Oke. Setelah terkonek, maka
warna dari variabelnya kan berubah menjadi biru ya teman-teman. Ini sudah kita hubungkan semua. Terakhir adalah kita baca datanya. Kita pilih calculate. Ada dua pilihannya, ada PLSM algoritma dan juga bootstrapping. Kita pilih yang PLSM algoritma terlebih dahulu dan pilih start calculate. Ya, ini dia hasilnya, bisa teman-teman lihat path coefficientnya. Path coefficientnya seperti ini. Pilih, bisa lihat di list. Nah, ini seluruhnya path coefficient, di mana keturunan path coefficientnya 0,358. Kemudian perilaku 0,199 dan seterusnya. Ini menjelaskan tentang pengaruh dari variabel tersebut seperti ini. Variabel keturunan 0,358 itu artinya dia berpengaruh sedang atau moderate. Kemudian 0,19 itu dia pengaruhnya lemah. Kemudian lingkungan terhadap pelayanan kesehatan itu pengaruhnya kuat 0,641, dan lingkungan ke perilaku ini pengaruhnya 0,793. Ini termasuk yang sangat kuat. Jadi indikator kriteria untuk membaca interpretasi hasil dari path coefficient itu 0,0 sampai 0,1 tidak ada atau sangat lemah, 0,10 atau 0,29 menjadi lemah pengaruhnya, kemudian hingga 0,7 sampai 100 itu pengaruhnya sangat kuat. Teman-teman bisa cari sendiri indikator dari membaca interpretasinya. Selanjutnya ada kita bisa indirect efeknya, kemudian ada total effect, di sini outer loading. Ya, ini outer loadingnya. Kemudian variabel, kemudian R square. R square-nya bisa teman-teman lihat memiliki nilainya sangat kuat ya, 0,99, yang artinya nanti ini kita baca di depan. R square, kemudian ada construct reliability. Untuk Cronbach's alfanya nilainya 0,9 semua, yang artinya dia sangat reliable. Kemudian composite reliability-nya juga 0,999, artinya konsistensinya juga sangat tinggi. Dan AVE-nya, average variance extracted-nya 0,9 juga, yang artinya validasinya sangat baik. Kita melihat R square ya. R square-nya ini di tengah-tengah sini nih, 0,984, 0,9, 0,9, yang artinya adalah 98% dari variabel perilaku ini dijelaskan oleh keturunan dan variabel lingkungan. Kemudian 0,98% variabel pelayanan kesehatan ini dijelaskan oleh variabel keturunan dan lingkungan. Dan variabel status kesehatan itu R square 0,99, artinya 99% dari variabel status kesehatan itu dijelaskan oleh variabel keturunan, perilaku, dan juga lingkungan. Selanjutnya kita baca bootstrapping-nya. Sama, dipilih calculate, bootstrapping, dan start calculate. Still running. Okay, this is ini hasilnya dari bootstrapping ya. Oke, teman-teman. Oke, ini sampai di sini tugas prakteknya memasukkan data pada Smart PLS 4. Terima kasih semuanya, semoga ini bisa memenuhi tugas dari mata kuliah seminar
penelusuran limbah dan meta-analisis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye.